Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Kita sedang ada di masa-masa corona. Ada efek, tetap ada sisi baiknya. Segala sesuatu itu ada sisi baiknya. Sisi baik yang pertama adalah perusahaan-perusahaan mulai banyak memikirkan pentingnya masalah remote work. Sebenarnya bukan masalah pentingnya ya, karena terpaksa. Jadi mereka terpaksa menjalankan remote work. Dan yang saya harapkan adalah kita punya waktu banyak untuk membuat perusahaan itu paham bahwasanya dengan remote work begitu banyak manfaatnya, begitu banyak efisiensi, dan begitu pentingnya itu bagi setiap individu, staf, pekerja, dan bawahan. Nah, satu aspek yang ingin saya sampaikan di sini adalah masalah waktu transportasi pulang pergi dari kantor ke rumah. Kita umumnya nggak pernah mikir masalah ini karena sekali lagi ini adalah mainstream orang begitu lulus kuliah, kerjaan di gedung yang bagus, dan mulai melakukan 9 to 5 dengan segala transportasi waktu yang dibutuhkan dan segala medium transportasi ditempuh dengan bis, kereta, MRT, LRT, mobil pribadi, dan lain sebagainya. Bayangkan betapa banyak masalah yang ditimbulkan gara-gara ini. Sampai Gubernur Jokowi, Ahok, Fauzi Bowo, dan Gubernur Anies selalu ribut masalah transportasi. Ada yang ganjil genap, ERP, electronic road pricing, dan membangun MRT dan lain sebagainya, begitu banyak waktunya. Padahal kalau saja negara kita di dunia ini seluruhnya deh mikirin bahwasanya kerja itu nggak mesti di kantor kalau memang bisa di rumah, maka bayangkan efisiensi yang luar biasa. Jadi yang akan menggunakan jalan raya itu hanya memang profesi yang membutuhkan pergi lewat jalan raya dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Yang nggak bisa itu misalnya polisi, saat belum bisa diganti robot ya, polisi, kemudian dokter karena dia harus pindah ke rumah sakit untuk menangani. Nah, yang lain-lainnya saya nggak bisa menghitung persentase ya, mungkin 50% lebih ngawur aja itu bisa di rumah. Kalian yang mengerjakan coding, desain bisa di rumah kan? Pekerjaan-pekerjaan administrasi bisa di rumah. Belajar pun bisa di rumah. Biasanya orang disuruh seperti ini mikir adalah tapi nanti nggak efektif, tapi nanti nggak efektif itu berarti yang belum adalah SOP-nya, framework-nya belum dipahami dan belum diusahakan karena emang ngerasa nggak penting. Nah, kembali ke yang ingin saya sampaikan, waktu itu luar biasa penting. Di podcast ketiga saya mengatakan dengan title waktu adalah esensi keberadaanmu, usahakan tetap menjadi milikmu. Sekarang akan saya berikan hitung-hitungannya kalau kamu memiliki waktu yang tidak milikmu. Kamu kerja 9 to 5, saya anggap aja 5 hari kerja. Nah, 5 hari kerja, kalau kamu remote work itu nggak pernah ada transportasi yang untuk kerja. Kamu di rumah aja. Jadi waktu yang diberikan untuk transport 0 jam 0 detik. Oke, nggak ada waktu untuk transportasi. Tapi begitu kamu sudah komuter, rumahmu di Bogor dan kerjanya di Jakarta Selatan, kadang-kadang saya amazed dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk berangkat dari kantor ke rumah. Bagi saya setengah jam itu sudah luar biasa lama. Padahal itu di Jogja loh ya. Di Jogja yang trafiknya slow. Kalau saya bilang setengah jam di Jogja itu ya setengah jam ngegas terus. Nggak ada setengah jam stuck. Kalau setengah jamnya di Jakarta mungkin cuman saya nggak tahu berapa meter tuh. Mungkin butuh 1 jam 2 jam untuk sekitar 10 km. Tapi di Jogja setengah jam itu bisa nembus 12 kilo. Nah, oke teman-teman, terus kalau kamu kerja di yang butuh komuter, saya pakai aja hitung-hitungan yang mungkin rata-rata cukup ya. Bogor Jakarta mungkin PP berangkat 2 jam, PP 4 jam. Saya waktu 4 jam aja ya. Di sini saya lagi menggunakan kalkulator di komputer. 4 jam itu dengan waktu 24 jam, berarti 4 jam itu adalah 4 per 24 0,16.
0,16 itu berarti ya 0,164/24. Nah, oke, kemudian sebaiknya saya nggak pakai gunakan koma aja ya, pakai angka aja supaya lebih mudah. Dalam seminggu kamu kerja 5 hari. Dalam sebulan berarti kamu kerjanya 20 hari. Dalam setahun kali 12 itu kamu berarti kerjanya 240 hari. Dalam setiap hari itu kamu sebenarnya kerjanya nggak segitu. Kamu butuh waktu transport plus ekstra 4 jam per harinya. Jadi kalau kamu sedang menghadapi kemacetan, itu sendiri deh. Saya pakai 4 jam yang gampang aja. Jadi kalau kamu tiap hari membutuhkan waktu 4 jam untuk bekerja PP, nah dalam per tahun itu kamu menghabiskan waktu 960 jam. Atau kalau dalam hari 40 hari. Jadi dalam setahun yang kamu pakai untuk PP itu sebulan lebih. Bayangkan sebulan kamu hanya bolak-balik di kereta atau pakai kendaraan pribadimu lah ya, bagus lah ya. Tapi kamu sebulan di situ lebih. Dalam setahun kamu sebulan seperti itu. Kamu nggak ngerasa sih, karena ngerasa yaudah nikmati per hari. Tapi dihitung-hitung jadi setahun kamu kerja itu 40 hari. Itu baru setahun. Gimana kalau 10 tahun? Kalau kamu sudah 10 tahun kerja, hitung-hitungan saya adalah kamu menghabiskan waktu sebanyak 400 hari. Atau dalam tahun itu sekitar 1,095 tahun. Atau 1 tahun aja deh, kita anggapnya setahun. Nah, itu baru 10 tahun. Semakin lama kamu kerja, waktumu di jalan raya semakin banyak, jelas itu. Jadi kalau kamu 30 tahun, kamu mulai kerja, saya ngawur aja lah ya, kalau kamu kerja PNS itu 2 tahun, usia 20 misalnya. Kemudian kamu pensiun 50-an. Berarti 40 tahun ya. Saya mau hitungan. Oke. Kalau kamu bekerja dalam hitungan 20 40 oke. Kalau kamu bekerja dalam 30 tahun, waktu yang kamu pakai di jalan raya itu adalah 3 tahun, 3,2 tahun. 3 tahun kamu berada di jalan raya. Itu kalau kamu mampatkan semuanya dalam bentuk transport, yaitu tidak dalam harian, 3 tahun aja. Itu artinya kamu berangkat saat anakmu saat anakmu SMP, balik-balik anakmu udah SMA. Sejauh sepanjang itu. Jadi kalau ada kata-kata tua di jalan, itu benar itu. Memang kamu benar-benar menua selama 4 tahun di perjalanan. Kamu dedikasikan waktumu 4 tahun untuk kemungkinan dalam perjalanan kamu nggak bisa nikmati ya. Macet dan sebagainya. Dengan segala sesak dan sebagainya. Dan apalagi dengan ada corona ini kamu malah semakin ketar-ketir ya. Nah, 40 tahun kamu kerja, waktu yang kamu pakai 44,3 tahun. Bayangkan kalau selama 40 tahun kamu remote work. Jadi 4,3 tahunmu itu benar-benar kamu pakai sesuatu kamu. Kalau misalnya di rumah, ngobrol sama anak, jaga anak sholat jamaah di masjid misalnya, PP ke masjid. PP ke masjid mah seneng ya, ngobrol sama anak. Nah, sekali lagi teman-teman, ada hal yang kita anggap kecil, tapi begitu kamu kumpulkan, ternyata gede juga ya. Nah, seperti ini. Hal yang saya sampaikan ini adalah masalah transportasi yang seharusnya itu nggak penting. Coba deh dengan ada corona ini kita akan melihat sebisa apa sih sebenarnya remote work itu diterapkan di berbagai perusahaan. Kalau nanti bagus, saya pengen banget sih sampai banyak semua perusahaan itu mikir remote work itu pilihan utama. Kalau penting aja ketemu deh. Jadi misalnya kantor itu ada 100 pekerja ya, sudah remote work aja di rumah. Kemudian kalau kita mau ketemuan barbecue party atau apa, ketemu sekali dah dalam sebulan sekali, ya nggak apa-apa, seru banget kan. Nah, oke, itu masukan dari saya. Sekali lagi bayangkan kalau nggak ada orang yang menggunakan jalan raya kecuali benar-benar penting, kita akan punya banyak perubahan di kualitas kehidupan tiap keluarga. Katanya keluarga itu unit terkecil masyarakat, berarti kita akan bisa merubah negara kita. Oke, catch you up in the next podcast. Thank you.